memperhatikan kekhususan dan kebutuhan khusus baik dari individu maupun kelompok masyarakat agar semua tanpa kecuali dapat menikmati hak asasi manusia. Next slide. Tadi saya sudah katakan kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, maka kesadaran untuk menghargai menjadi prasarat. Di dalam kehidupan sosial kita, apakah di Singkawang, di Kalimantan Barat, di Indonesia, di wilayah-wilayah lain, di sini ada Bapak Bupati Dairi, ya, ada termasuk ada Profesor Shin dari Korea. Setiap negara, provinsi, kabupaten, kota, bahkan dalam ruang lingkup yang terkecil selalu memiliki tantangan atau ancaman terjadinya konflik sosial, baik karena kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Dan yang sering terjadi adalah konflik-konflik tersebut kemudian diselubungi dengan identitas. Sebenarnya berhutang lapak di pasar, tapi jadinya soal antara etnis. Sebenarnya soal kecelakaan lalu lintas, tapi karena berbeda agama jadinya konflik agama. Nah, persoalan-persoalan yang nyata di dalam masyarakat ini, apabila budaya toleransi, penghormatan terhadap keragaman dan perbedaan tidak kita rawat, maka segala peristiwa sosial bisa berujung pada konflik. Maka di sini ada tanggung jawab. Yang pertama, kalau dalam hak asasi penanggung jawabnya adalah negara. Bagaimana cara negara membuat masyarakat dijamin keberagamannya? Adalah dengan hukum. Kita memiliki undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan yang lain, peraturan daerah ya. Wali kota Singkawang akan membuat perda untuk toleransi dan inklusif ya. Dan mudah-mudahan di kabupaten kota lain, provinsi lain juga akan ada kebijakan-kebijakan yang mendorong toleransi, yang mendorong inklusivitas. Tugas negara membuat regulasi dan mengawasi pelaksanaan dari regulasi itu. Apabila negara berhasil membuat regulasi yang baik dan melaksanakan regulasi, maka negara sudah bersikap adil. Maka toleransi juga harus diikutkan dengan keadilan. Toleransi harus difasilitasi oleh negara melalui regulasi. Dengan iklim sosial yang kondusif, ya, tidak hanya soal penghargaan terhadap keberagaman, tetapi juga akses terhadap sumber daya, kesejahteraan, ekonomi yang dapat dinikmati tanpa diskriminasi, maka masyarakat akan didorong untuk terus merawat toleransi. Tetapi itu tidak bisa diserahkan semata-mata kepada negara. Di dalam masyarakat sendiri, masyarakat meskipun hak asasi adalah tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk merawat toleransi, untuk merawat penghormatan terhadap hak asasi manusia, merawat perbedaan dan mengenali kekhususan kebutuhan yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang berbeda seperti penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat adat, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai norma-norma atau konsep-konsep yang ideal, tentu kita inginnya Indonesia segera mencapai situ. Tidak ada intoleransi, semuanya adil, sejahtera, dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, Komnas HAM masih menemukan berbagai peristiwa, kasus yang dilaporkan maupun yang dipantau oleh Komnas HAM. Saya tidak akan membacakan angka ini karena terlalu banyak, tetapi dari yang terlapor kepada Komnas HAM setidaknya selama 4 tahun terakhir, ada 3 institusi atau aktor yang paling banyak dilaporkan. Yang pertama adalah polisi. Mohon maaf Bapak Ibu polisi ada di sini, karena polisi merupakan garda terdepan yang menangani masalah-masalah sosial. Maka tentu paling banyak yang kemudian harus berhadapan dengan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian dinilai kurang adil, ya, atau
hendaknya tidak menciptakan ruang toleransi di dalam masyarakat. Yang kedua yang terbanyak dilaporkan adalah korporasi sektor bisnis. Di Kalimantan juga banyak ya Pak Wali Kota ya, sektor bisnis saya tidak tahu di Sintawang ya, perkebunan kah, pertambangan, pabrik dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini saya mau bicara peran dari pemerintah. Yang terbanyak dilakukan adalah pemerintah pusat maupun daerah. Kalau kita lihat di sini, maka negara tetap menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, polisi dan pemerintah. Karena memang HAM adalah tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, ketika masyarakat mengadu, artinya masyarakat tidak merasakan dimensi keadilan. Maka adalah tugas negara untuk kemudian mengkoreksi baik melalui perubahan regulasi maupun proses hukum apabila itu masuk ranah penegakan hukum. Beberapa tantangan yang lain yang juga muncul dan dilaporkan maupun dipantau oleh Komnas HAM adalah kasus-kasus terkait intoleransi, radikalisme, diskriminasi, media dan komunikasi, ekstremisme, dan lainnya. Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada negara, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Setara Institut, Infit, dan lainnya, yang akan juga dapat mendorong pembangunan kesadaran di dalam masyarakat maupun kepada di lembaga pemerintahan. Kalau kita berbicara Indonesia, maka kita melihat intoleransi yang muncul misalnya berselubung intoleransi agama, intoleransi ras atau etnis, intoleransi terhadap disabilitas, intoleransi terhadap minoritas gender, dan intoleransi lainnya. Next slide, ini juga ada banyak sekali kasus, ini saya mau lewatin aja. Nanti silakan kalau butuh datanya bisa minta kepada panitia atau lihat di website Komnas HAM. Saya mau melompat pada solusi. Karena kalau sudah bicara persoalan tidak ngasih solusi itu namanya omong doang. Jadi kita harus cari solusinya. Yang pertama, dari sudut pandang Komnas HAM, memang mau tidak mau kampanye kesadaran mengenai hak asasi manusia bagi aparatur negara dan juga masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti festival ini. Ini adalah salah satu contoh kampanye kesadaran. Menyadari bahwa ternyata aparatur pemerintahan daerah itu memiliki peran penting untuk pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang 10 tahun yang lalu, mungkin coba ya saya tanya Pak Wali Kota, 10 tahun lalu ada nggak Pak? Kalimat atau konsep Pemkot itu penting dalam penegakan HAM? Sejujurnya Pak, 10 tahun yang lalu nggak ada ya Pak ya. Hak asasi selalu itu lekat dengan kejaksaan, kepolisian, Komnas HAM ya. Padahal hak asasi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten. Maka aparaturnya harus menyadari bahwa itu adalah bagian dari tugas dari pemerintah daerah. Pendidikan ramah HAM ini, kalau bicara pendidikan ramah HAM mungkin lebih banyak fokusnya kepada dunia pendidikan, dunia sekolah. Toleransi harus dididik sejak dini. Pemahaman bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam tidak cukup hanya dikenalkan dengan konsep-konsep negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tetapi harus terus direfleksikan dalam kehidupan sosial. Sekolah merupakan pintu masuk yang penting untuk menciptakan budaya toleran dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga tentu Pemda harus didorong untuk proaktif mengimplementasikan inklusivitas dalam kebijakan publik. Misalnya, kalau kita lihat sekali lagi, bandingkan dengan 10 tahun yang lalu bagi Ibu Bapak yang merupakan aparatur pemerintah daerah. 10 tahun yang lalu kepekaan terhadap RAM ya, yang untuk kursi roda itu sepertinya belum ada. Tapi kalau kita lihat sekarang di gedung-gedung perkantoran pemerintah daerah maupun pusat sudah mulai ada jalur untuk kursi roda. Ini hal-hal yang
seringkali kita tidak lihat sebagai perubahan, padahal itu perubahan yang penting yang memperlihatkan bahwa dimensi HAM dari aspek inklusivitas di Indonesia terus bertumbuh. Yang keempat, keterlibatan aktif masyarakat, tadi saya sudah sebutkan, tidak usah saya jelaskan lagi. Yang kelima, memperkokoh solidaritas melalui praktik-praktik sosial. Misalnya apa? Kalau saya refleksikan dari festival HAM ini, misalnya acara menari bersama, ya, menari dengan menggabungkan berbagai tradisi, ya, berbagai suku, upacara-upacara keagamaan yang dirayakan bersama-sama, bukan merayakan dalam arti ibadahnya, tetapi kita mengucapkan selamat. Itu adalah contoh-contoh upaya-upaya memperkuat solidaritas, dan saya pikir di Singkawang, sebagaimana catatan Setara Institut, Singkawang sudah menjadi contoh yang baik. Dengan sendirinya maka upaya untuk memperkuat tradisi toleransi juga akan tumbuh. Komnas HAM sendiri memiliki visi untuk mengutamakan program kabupaten kota HAM pada seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Di sini ada Pak Dirjen 6, Pak Dirjen 6 Kumham juga punya ya Pak ya, indeks kabupaten kota ramah HAM. Nah mungkin nanti bisa disinergikan, Komnas HAM bikin festivalnya, Kumham yang menilai apakah kabupaten kota tertentu sudah ramah HAM atau belum. Dan yang terakhir tentunya mendorong reformasi hukum yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga. Bagi ibu bapak yang ingin mempelajari bagaimana mengutamakan hak asasi manusia melalui aparatur pemerintahan daerah, Komnas HAM sudah memproduksi beberapa standar norma dan pengaturan mengenai hak asasi, mulai dari hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas kesehatan, kebebasan beragama, ini penting ya, dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi dan beragam pendapat. Itu semua silakan ibu bapak download dari website Komnas HAM. Nanti kalau mau bikin perda ya Pak Wali Kota, silakan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa banyak informasi mengenai norma HAM internasional, norma hukum nasional yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Demikian dari Komnas HAM. Yang lain tidak usah saya paparkan, Komnas HAM pokoknya hebat banget. Silakan dulu ya. Ada banyak sekali upaya pendidikan penyuluhan. Ini motornya ibu buku di sini adalah dari Komnas HAM, Ketua Panitia Festival HAM mewakili Komnas HAM. Festival HAM, pelatihan kabupaten kota HAM, peringatan Hari HAM, dan yang segera akan juga dikembangkan lebih lanjut adalah program sekolah ramah HAM oleh Komnas HAM. Jadi Kabupaten Kota Singkawang silakan undang lagi Ibu Putu untuk Kota Ramah HAM Pak. Baik, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan berdiskusi lebih lanjut nanti setelah presentasi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Berikutnya tentunya kami akan mengundang Bapak Wali Kota Singkawang berkaitan dengan praktik-praktik baik tentunya Pak ya, yang ada di Kota Singkawang, bagaimana toleransi itu bisa tumbuh dan berkembang, dan sampai dengan sekarang yang kemudian terlaksana baik sehingga masyarakatnya juga sangat inklusif begitu. Kami persilakan Pak untuk 15 menit ke depan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, kolega yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas sebelum saya masuk pada materi, saya ingin menyampaikan ekspresi isi hati saya ketika berada di sini berhadapan dengan seluruh audien sebanyak ini. Singkawang telah dibuat bangga dengan kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya mengabdi di sini sudah lebih dari 20 tahun. Kemudian dari berbagai event dan acara, baik di tingkat daerah, provinsi, dan beberapa kali nasional, inilah event yang paling ramai di hari ini.
Saya tidak mengira kalau meja bundar ini maju begitu mepet dengan stage ini. Dan ketika saya menoleh ke depan sana, di belakang penuh juga orang. Sekali lagi saya minta aplaus. Terima kasih Komnas HAM, terima kasih KSP, terima kasih Infit, terima kasih Bapak Ibu pimpinan kepala daerah yang datang jauh-jauh dari sini, seperti Pak Edi Baktu dari Dairi ini. Saya bisa bayangkan kalau pakai sampan atau jalan kaki berapa tahun baru tiba di sini. Ini baru bersama saya di Guangzhou City kemarin, sekarang bertemu lagi. Inilah bagian dari sebuah spirit kita bersama. Saya benar-benar tersanjung sebagai pejabat wali kota pada momen saya menjabat diberi kepercayaan kepada negara. Ada hadir sebuah event yang betul-betul memberikan satu semangat bahwa kita berada pada human rights mainstreaming. Ini adalah bagian dari panggilan hati nurani kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera lagi. Dan dunia barangkali juga patut melihat kita ada bagian dari barisan yang teguh dengan pendirian bahwa hak asasi manusia itu wajib diperjuangkan dan dijunjung tinggi untuk memuliakan kemanusiaan dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan Komnas HAM, Ketua Komnas HAM, dalam perspektif normatif, dalam perspektif makro nasional, dalam perspektif sesuatu yang memang harus kita akan kembangkan terus menerus sebagai pekerja rumah kita di daerah dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sesi saya ini saya ingin tampilkan dalam perspektif praktik terbaik. Barangkali juga masih banyak kelemahannya, tetapi paling tidak kami sudah melakukannya dan membuat kami bangga dengan kehadiran Bapak Ibu dan Komnas HAM mempercayakan Singkawang sebagai tuan rumah festival HAM. Kalau tidak ada karya-karya, kalau tidak ada sebuah capaian-capaian, mana mungkin kota Singkawang yang jauh di pinggiran dekat perbatasan ini dilirik oleh Komnas HAM, KSP dan Infit. Ini Bapak Ibu sekalian, saya terus terang akan bicara tentang aspek mikro tinjauan praktis yang tentu saja saya ingin juga dapat respon balik dari Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berpretensi bahwa yang dilakukan Singkawang itu sudah benar semua, sudah tepat, sudah ideal, dan barangkali mudah-mudahan tidak ada anggapan ini didramatisasi saja. Tetapi boleh saya katakan bahwa apa yang menjadi kondisi hari ini, kalau Bapak Ibu berasal dari Kalimantan Barat, kalau Bapak Ibu mungkin mengetahui tentang sejarah Kalimantan Barat dari tahun ke tahun pada tinjauan masa lalu, Singkawang ini bagian dari persoalan HAM. Saya ingin tampilkan, coba mainkan slide yang mulai kita lihat dari perspektif historikal Kalimantan Barat dan kota Singkawang itu terus terang saja memang mempunyai satu keunikan, satu sejarah yang barangkali menjadi bagian dari perbendaharaan keunggulan ataupun keberagaman yang bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang tampil dari sebuah warna tersendiri, yakni Singkawang sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Ini saya tidak harus sampaikan, tetapi ini secara cepat bahwa kehidupan Singkawang ini dulunya adalah tempat transit dari para penambang emas yang diundang khusus oleh Sultan Sambas dengan kemampuan saudara-saudara kita dari daratan Cina untuk menambang di kawasan Sambas Raya, yakni di Montrado di Kabupaten Bengkayang. Ini adalah sejarah yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri, itu sejarahnya. Sehingga kota ini bertransformasi, berkembang dengan warna seperti ini. Bapak Ibu sekalian, hingga pada tanggal 17 Oktober 2001 kita dijadikan daerah otonom, yakni Kota Singkawang, pemekaran dari Sambas Raya yang dulunya ibu kotanya adalah Kota Singkawang.
Di era otonomi menjadi 3, Ambas berada di Sambas di utara, kemudian Bengkayang ada di timur, dan Singkawang menjadi kota otonom ataupun pemerintah kota Singkawang. Dan 2 wilayah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cepat saja, ini adalah statistik mengenai demografi kita berdasarkan etnis, yang walaupun memang di dalam KTP sudah tidak terlalu banyak lagi ditampilkan. Kemudian dalam statistik agama dan rumah ibadah, ini menggambarkan sebuah latar belakang betapa beragamnya latar belakang warga Singkawang dari sisi dari sisi kultur, adat istiadat, dan budaya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kondisi yang toleran yang terjadi hari ini sebagai bagian dari kebahagiaan dan kesyukuran kami sebenarnya berangkat dari sebuah sejarah kelam. Mohon maaf Pak Rektor, saya sampaikan seperti itu, Pak Rektor ahlinya dalam tinjauan ini. Kita berhadapan dengan kondisi sejak tahun 1967, korban dari perubahan transformasi sistem Orde Lama ke Orde Baru. Di sini terjadinya, di Kalimantan Barat terjadinya. Ada satu peristiwa yang memang harus saya katakan bukan bermaksud untuk membuka luka-luka lama dan mendiskreditkan orang tertentu. Ini adalah destiny, ini adalah takdir yang memang harus menjadi bagian dari hikmah pembelajaran kita ke depan, dan Singkawang mengambil hikmah itu semua. Tragedi-tragedi kemanusiaan itu pada tahun 1967 yang dinamakan dengan tragedi Mangkok Merah. Dan ini, nah saudara-saudara kita yang bermukim di kawasan-kawasan perkampungan harus diungsikan ke kota-kota, dan salah satu camp untuk mengungsi mereka itu masih ada di Gudang Damar. Masalahnya juga masih ada sampai sekarang. Saya mungkin di periode menjabat ini akan juga berupaya untuk mencarikan solusi-solusinya. Ini saya sampaikan secara jujur, tapi tidak bermaksud untuk mengungkap mungkin peristiwa masa lalu. Menjadi semata-mata pembelajaran dan refleksi kita ke depan, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan, intoleransi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM ini tidak betul-betul bermanfaat bagi perjalanan kita ke depan. Kemudian di era Pemkot saja, pada tahun 2010 ketika berdirinya Tugu Naga yang digoreng menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan politik, bisa tersulut juga. Mohon maaf saya sampaikan, tetapi ini adalah bagian dari sebuah perjalanan kota Singkawang. Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa kerusuhan juga barangkali Bapak Ibu mengetahui, kita punya seri kerusuhan Ambas yang terakhir, punya kerusuhan-kerusuhan yang lain antar etnis, dan konflik horizontal itu mudah-mudahan menjadi bagian dari kekuatan kita untuk mengatakan bahwa kita memilih jalur yang lebih toleran, yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan daripada hal-hal yang destruktif tadi. Itu sungguh betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komnas HAM menjadi bagian dari lesson learned kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Singkawang mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif. Ini adalah bagian dari perjalanan kami. Kami berupaya untuk menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai persaudaraan, berkaitan dengan nilai-nilai inklusi sosial, berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang ada di rumah besar Singkawang ini. Kita saling menghargai, kita saling memberikan ekspresi, kita sering memberikan selamat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bagian dari saudara-saudara kita. Kita tampilkan dalam bentuk peringatan-peringatan dan perayaan-perayaan yang berkaitan dengan keagamaan dan kebudayaan. Ada event-event yang kita sebut yang sudah sangat kolosal, ada event Imlek Kome, ada Ramadan Fair yang kita warnai dengan kota ini penuh dengan aksesoris yang bernuansa Islam. Begitu juga ada
Christmas Day yang kita hiasi warna-warni di kota Singkawang dan di rumah-rumah penduduk itu dengan suasana Christmas, Natal dan Tahun Baru. Begitu juga dengan lampion, begitu juga dengan atraksi naga dan lain-lain. Ada atraksi tato yang kita tampilkan secara menarik di kota Singkawang dengan kemasan-kemasan yang semakin modern dari hal-hal yang sebenarnya diawali dengan hal yang sangat sederhana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga memastikan bahwa masyarakat itu mempunyai akses ke dunia pendidikan. Kami memberikan bantuan-bantuan yang terprogram melalui APBD maupun dalam bentuk CSR dari lembaga-lembaga, kelompok-kelompok peduli masyarakat, dan ini kita dorong terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menjadi bagian dari tindakan pemerintah itu kami bersyukur disambut baik dan mempunyai tempat di hati masyarakat. Katakanlah saya mencoba untuk mengekspresikan tampil di sini dengan batik Tidayu. Ini adalah batik yang secara terencana melalui Dekranasda, melalui tangan-tangan kreatif dirancang dengan pola Tidayu. Ada unsur Tionghoa, ada unsur Dayaknya, dan ada unsur Melayunya. Dan ini sangat banyak, sudah seri-seri yang kita publish, yang kita keluarkan dan mendapat sambutan untuk dipakai di mana-mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya bersama Ibu Ketua dan semua yang terlibat di dalam peringatan hari ulang tahun Pemkop yang ke-22 dan sekaligus open ceremony untuk Festival HAM oleh Bapak KSP. Ini kita menampilkan tarian yang konfigurasinya menampilkan unsur-unsur bukan hanya 3 etnis besar di Singkawang ini, tetapi endingnya kita menampilkan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, dan terakhir kita tutup dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sambil berganti dengan kami. Ini adalah bagian dari ekspresi nilai-nilai berkesenian kita yang sebenarnya sangat penting untuk membentuk alam bawah sadar kita, agar kita tetap mengingat nilai-nilai kesadaran itulah sebagai bagian yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berbangga hati telah bertemu dengan rekan-rekan mitra kerja. Di antaranya yang intens sebelum ini adalah dari USAID. Pak Hans di belakang, ini saya harus sampaikan bahwa beliau melalui agensinya USAID telah mendorong kami pada platform untuk betul-betul bisa punya value yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan terakhir beliau memberikan kami pendampingan dalam bentuk USAID Madani. Saya sudah berakhir Pak Han, kami tunggu program yang selanjutnya. Sebelum itu ada yang berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik. Kemudian sebelumnya juga kami didampingi oleh GIZ. Dan yang terpenting juga dalam konteks memberikan satu branding yang kuat untuk Kota Singkawang sebagai kota tertoleran. Kami betul-betul sangat berterima kasih dengan Setara Institut. Saya mohon ini diberi apel. Setara Institut datang di Kota Singkawang juga kami tidak tahu. Tiba-tiba keluar dengan indeks kota tertoleran. Dan kami terus terang tidak selalu berada pada nomor 1. Kadang-kadang dikalahkan juga. Dan kalah itu berarti bagian dari sebuah refleksi lagi bagaimana untuk bisa merebut kembali. Dan alhamdulillah 2 kali ini bisa kami pertahankan predikat tertoleran di Indonesia, dan kami juga akhirnya berkenalan dengan banyak orang, banyak agensi, banyak corporate yang betul-betul peduli. Dan dampaknya yang saya ingin katakan adalah, secara cepat saya katakan bahwa toleransi branding ini sangat kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk meyakinkan investor agar bisa menanamkan modal percaya aman di Kota Singkawang. Geliat ini kami rasakan setelah kami memperoleh predikat kota tertoleran, dan kami betul-betul menjadikan toleransi sebagai social value
Percakapan yang berkaitan dengan menjaga toleransi di Singkawang ini bukan hanya di level elit, di level menengah, bahkan di level anak-anak. Saya sampaikan di Amerika, Pak Hans ya, bahwa kalau ada anak muda bertengkar, saya harus juga jangan lanjutkan pertengkaran, nanti predikat kota tertolerannya hilang dari kota Singkawang. Ini adalah bagian dari sugesti positif, sehingga semua menjadi bagian dari rasa memiliki itu. Dan itu sebenarnya bagian dari proses yang saya sampaikan tadi. Kita bersyukur betul-betul atmosfer kebersamaan dan nilai-nilai inklusivitas itu bisa tumbuh dan berkembang. Dan kami ingin mudah-mudahan kita semua terinspirasi untuk membuat daerah kita masing-masing mempunyai satu nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit berbangga hati juga. Tiba-tiba saya diundang menjadi speaker. Yang ini saya terus terang saja tidak pernah membayangkan. Dalam hidup saya memimpin kota kecil ini di bagian utara Kalimantan Barat, tiba-tiba disuruh bicara di forum internasional World Human Rights. Dan ketika saya berbicara, ya saya terus terang saja, ternyata hal-hal yang kami lakukan itu berguna, perlu diperdengarkan kepada kalangan lebih luas, bukan hanya di Indonesia, di level forum internasional. Dan saya sampaikan inilah bagian dari sebuah perjalanan kota Singkawang, dan sampai kami tidak mengira juga wali kota Gwangju Metropolitan City mengirim utusan khusus Profesor Sim Kyung-gu untuk datang di Singkawang dan akan menjadi salah satu pembicara. Ini Bapak Ibu sekalian, saya pikir waktu saya sangat terbatas. Yang jelas memang pekerjaan rumah kami masih banyak. Kami akan terus berproses. Hari demi hari itu bagian dari pencapaian sekaligus tantangan, sekaligus challenging buat kita semua. Dan mudah-mudahan kami mampu merawat tantangan dan dinamika itu dalam sebuah value sistem inklusi dan nilai-nilai human rights yang betul. Kebersamaan antara kami dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari aset sosial kami yang sangat membanggakan. Dan mudah-mudahan saya dalam kesempatan ini juga akan terus mendapatkan dukungan, keberpihakan dari semua stakeholder yang ada di kota Singkawang, mulai dari FKUB, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama, kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang saya sebutkan tadi, untuk terus bergerak bersama-sama bersinergi merawat dan memelihara toleransi, kemudian kehidupan yang inklusif dan nilai-nilai positif untuk mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan hal-hal yang menjadi bagian dari spirit ini juga hadir ketika kita, jujur saja saya katakan, telah menjadi bagian dari kampanye hak asasi manusia seperti event yang besar ini yang saya katakan belum pernah terjadi dan mendapatkan sambutan yang begitu antusias oleh semua kalangan, tidak hanya dari lapisan masyarakat di Kalimantan Barat, tetapi bahkan tamu-tamu yang datang dari Indonesia yang jauh-jauh jaraknya dari kota Singkawang. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk mendorong Singkawang akan menjadi lebih maju, Singkawang yang akan lebih mempunyai satu terobosan dalam hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang kami sampaikan tadi pagi, bahwa insyaallah mudah-mudahan Singkawang akan mempunyai bandara yang tentu akan meningkatkan aksesibilitas untuk Bapak Ibu datang ke Singkawang dalam waktu cepat. Pak Bupati Daerah, saya mohon maaf kalau Bapak terlalu lama di mobil. Mudah-mudahan tahun depan tidak begitu lagi, Pak. Ada flight dari Jakarta ke Singkawang, Singkawang Jakarta, Singkawang ke IKN dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan Singkawang tadi disampaikan rekan saya bukan hanya sebagai kota wisata, tetapi kota toleran dan inklusi. Ini yang menjadi bagian dari prasyarat sehingga Singkawang akan bergerak menjadi kota MICE.
dan dengan begitu nilai tambah dan efeknya bagi kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai hak asasi manusia akan menjadi lebih baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan dapat kita kembangkan dalam diskusi. Saya tidak berpretensi sekali lagi untuk mengajari ataupun membuat forum ini menjadi monolog satu arah, tapi lebih baik akan dikembangkan menjadi multi arah sehingga kita akan dapat mencarikan hal-hal yang penting buat memaknai pertemuan ini. Sekian, terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini adalah praktik baik yang hebat, yang tentunya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain untuk bisa menuju masyarakat yang adil, toleran, dan juga inklusif. Namun sebelum kita diskusi, kita lanjutkan dulu satu paparan lagi dari Mas Khalil. Ini yang banyak berkecimpung di masyarakat dan juga dengan pemerintahan berkaitan dengan hak asasi, dan tentunya kami mohon dapat diberikan paparannya. Waktunya kami berikan 15 menit ke depan untuk disampaikan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih untuk Komnas HAM, KSP, dan pemerintah Kota Singkawang, juga teman-teman Infit yang mengizinkan kami berempat, saya pribadi tentunya, untuk bisa hadir di forum ini. Luar biasa. Tadi Pak PJ mengingatkan soal audiens yang mudah. Saya jadi berpikir, Pak Mas Rob, ini bukan hanya harus dilihat secara kuantitatif. Kalau kita melihat secara kualitatif, ini yang ada di sini ngeri-ngeri. Para pejabat negara nggak kaleng-kaleng, Pak. Para pejabat negara, Bu Deputi, Pak Dirjen, para komisioner, teman-teman, dan